Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun via maya, via daring, melalui ruang Zoom, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap selalu belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar Allah meridhoi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini wahdina. Amin. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan absensi buat anak-anak yang sudah hadir. Silakan isi absensi yang sudah Ibu kirim di kolom chat ya. Coba dicek dan boleh dituliskan yang hadir. Terima kasih. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan memberikan speaking terlebih dahulu. Nah, Ibu punya 3 tepuk nih anak-anak. Ketika Ibu bilang tepuk pagi, anak-anak tepuk 1 ya. Kalau siang 2 kali dan malam hening. Paham ya anak-anak? Bisa kita mulai ya. Coba jangan di-unmute, suaranya dibuka. Tuh video suaranya ya. Kita bisa mulai ya. Tepuk 1. Tepuk pagi, maaf. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, anak-anak sudah fokus. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan peta konsep dan tujuan pembelajaran. Lanjut. Nah, peta konsep dalam pembelajaran pokok-pokok isi Al-Quran ini ada 6. Yang pertama ada akidah, ada ibadah dan muamalah, ada akhlak, ada hukum, ada sejarah, dan sains teknologi. Namun, sebelum Ibu bahas, Ibu bahas selanjutnya, Ibu akan memberikan motivasi ya kepada teman-teman semua. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu akidah, ilmu hukum, ilmu ibadah, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Sudah terangkum semua di dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah sekali ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya, banyak cerita yang harus kita benar-benar pelajari di dalam Al-Quran. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini, untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan ayat-ayat terkait dengan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan ayat-ayat terkait pokok-pokok isi Al-Quran. Nanti anak-anak akan menganalisis isi kandungan yang Ibu kirim, ayat-ayatnya. Nanti anak-anak bisa menganalisis isi kandungannya ya. Nah, untuk yang terakhir, menghafalkan dan menulis ayat terkait pokok-pokok isi Al-Quran. Selanjutnya, nah, anak-anak, Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Coba anak-anak perhatikan. Ada yang bisa? Ada yang tahu ini gambar apa? Saya, Bu. Iya, boleh. Ada ini? Gambar haji, Bu. Iya, Haji. Familia Dwi Prayudati? Kalau orang haji itu biasanya gimana familia? Saya, Bu. Ya. Gambar Ka'bah beserta orang yang sedang haji. Iya, bisa disampaikan sedikit punya?
Gimana, Bu? Bisa disampaikan haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Islam yang kelima, Bu. Iya, Bu. benar sekali ya. Terima kasih Fuada ini, terima kasih Familia Prayudati. Selanjutnya, Ibu punya video. Nanti anak-anak analisis ya. Ibu akan berikan videonya berupa ayat-ayat, nanti anak-anak analisis ya. Setelah itu nanti anak-anak presentasikan hasil analisis tersebut. Begitu ya anak-anak? Paham? Halo anak-anak? Siap, Iya, Bu. paham, Bu. Baiklah, videonya Ibu putar ya. Iya, Bu. Kita akan membahas satu persatu pokok-pokok isi Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ibadah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Akhlak. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Hukum. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kisah dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ibu sudah rincikan ayat-ayat tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Ada akidah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, ada ibadah dan muamalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56, akhlak ada di Quran surat Al-Qalam ayat 4, hukum Quran surat Al-Maidah ayat 90, sejarah atau kisah masa lalu terdapat di Quran surat Yusuf ayat 111, dan yang terakhir tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi ada pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, untuk tugas selanjutnya, analisisnya. Nah, Ibu langsung saja ya. Di sini ada Dara Puspita, silahkan analisis akidah Quran surat Al-Baqarah sebelumnya. Masih di ayat pokok sebelum kartu. Nah, di Dara Puspita, Afifah, Al-Mujadilah ayat 11 ya. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Sudah. Ya. Ada yang ingin mempresentasikan nomor 1? Pada ini sudah siap? Dara sudah siap? Udah, Bu. Iya. Siapa dulu, Dara atau Fuada ini? Saya dulu ya, Bu. Oh iya, Dara silakan. Makna yang terkandung pada surat Al-Baqarah ayat 285 itu menjelaskan bahwa kewajiban untuk beriman kepada Allah, kewajiban beriman kepada kitab Al-Quran, kewajiban beriman kepada semua kitab-kitab Allah, kewajiban beriman kepada semua malaikat Allah, dan yang terakhir, beriman kepada Rasul-Rasul utusan Allah, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Dara. Benar sekali ya, di dalam akidah ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 menjelaskan tentang bagaimana cara kita, tentang keimanan ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat dan hari dan qada dan qadar. Terima kasih, Dara. Selanjutnya, Fuada ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, itu Ya. tentang minum, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, terima kasih Aini, Fuada Aini. Benar sekali ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwasanya hukum-hukum berjudi, hukum menyembah berhala, dan lain sebagainya itu haram ya. Jelas telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Terima kasih Fuada Aini. Selanjutnya, Nazila sudah siap? Siap, Bu. Ya, baik. Silakan Nazila. Baik, Bu. Jadi di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 jelaskan bahwa artinya ya, Bu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah sebenarnya memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah bukan karena Allah ingin disembah. Karena sebenarnya Allah ingin menguji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Nazila. Benar sekali jawabannya. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan semua makhluknya hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Selanjutnya, Amelia Prayudati, apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Iya, Familia, silakan. Jadi, Al-Qalam ayat 4 itu ya yang berarti bunyinya seperti ini kira-kira, Bu. Dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Berarti kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, harus bisa mengikuti akhlak, berbudi akhlak yang luhur seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kira-kira, Bu. Iya, terima kasih Familia, benar sekali atas jawabannya. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 ini menjelaskan tentang akhlak, bagaimana seorang hamba Allah diciptakan itu untuk memperbagus
akhlaknya ya. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah, yaitu untuk memperbaiki akhlaknya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus wajib mempunyai akhlak yang baik gitu. Lebih baik berakhlak, kita berilmu, tetapi juga berakhlak. Lebih baik punya akhlak yang baik daripada ilmu yang tinggi namun tak berakhlak ya. Anak-anak, terima kasih. Selanjutnya Afifah Wardah, apakah sudah siap? Afifah? Nurul Qadriyah? Nurul Qadriyah izin keluar, Ibu. Oh, sakit ya? Iya. Oh iya, baiklah. Afifah Wardah? Afifah Wardah? Apa sedang di toilet ya? Ya sudahlah. Selanjutnya, alhamdulillah terima kasih buat anak-anak semua sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Kalian luar biasa, hebat semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan beberapa kartu. Ada di sini Ibu ada 10 kartu. Namun yang ya ada 10 kartu. Namun yang 2 kartu ini nanti Ibu saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 beserta artinya. Nah, tugasnya di sini anak-anak Ibu sudah pasang-pasangkan ya. Di sini ada Az-Zariyat ayat 56 Fuadah Aini beserta artinya Afifah Wardah. Namun jika Afifah Wardah nanti tidak hadir, bisa digantikan dengan Nazela ya, Nazela. Baik, Ibu. Ya, surat Al-Maidah, Nurul Qadriyah sedang sakit, izin sakit juga. Sekarang kita ke Yusuf saja. Quran surat Yusuf ayat 111, Familia Dwi Prayudati, beserta artinya ada Anna Abigail Dara Puspita. Sudah ya? Yang lainnya izin sakit. Ya, silakan Az-Zariyat ayat 56 Fuadah Aini dibaca. Terus selanjutnya Nazila Salsabila dibaca artinya ya. Ada yang masih kurang paham dengan tugas kartu ini? Paham ya? Jadi anak-anak cukup membacakan tugasnya yang Ibu sudah lihat di kartu itu, masing-masing sudah Ibu beri tugas ya. Di sini ada Az-Zariyat Fuadah Aini, artinya Nazila Salsabila, surat Yusuf ayat 111 Familia, beserta artinya Ana Abigail Dara Puspita. Ya. Ya, baik, Bu. Ya, silakan Fuadah Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, Budu. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, selanjutnya kelompok Amelia dan Ana. Oke, Bu. Dibaca ayatnya kan ya, Bu ya? Iya, dibaca ayatnya. Nanti artinya Dara Puspita. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Baiklah, terima kasih pada Aini, Nazela,
Puspita dan Familia. Selanjutnya kita simpulkan ya materi pembelajaran hari ini. Namun sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita sama-sama ya menyimpulkan ya untuk pembelajaran hari ini tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Saudari Fuadah ini silakan dibacakan kesimpulannya. Yang mana ya, Bu? Yang di PPT, yang Ibu sudah tulis. Yang di PPT, Bu ya? Iya. Baik, sebentar ya, Bu. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang mengandung isi pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran menyempurnakan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Terima kasih, Fuadah ini. Sudah cukup? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang mengandung isi pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran menyempurnakan dan menjelaskan pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Jadi, di dalam Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang menyempurnakan pada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Selanjutnya, Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran. Yang pertama ada akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini lengkap sekali anak-anak, banyak menjelaskan tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, bagaimana hubungan kita kepada manusia, silaturahim, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji seperti apa, hukum-hukum yang makanan yang diperbolehkan dan tidak, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya untuk PR selanjutnya minggu depan, pertemuan minggu depan, Ibu akan share linknya nanti di kolom chat ya, atau mungkin di kolom grup PA saja ya. Nanti anak-anak silakan mengerjakan untuk ulangan harian pada materi pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, mungkin hanya itu anak-anak yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik tutur kata, tadi juga banyak kendala di media-medianya atau mungkin di jaringannya, karena sekarang lagi musim hujan, jadi mohon maaf ya, ada banyak gangguan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap selalu belajar ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.